Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Babasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi pertama yang kita kaji pagi hari ini dari kitab karya tulis Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, yaitu Syarhus Sunnah, menjelaskan apa makna as-sunnah, apa makna sunnatur rasul. Itulah Islam. Apa itu maknanya? Masuk pada poin yang ke-101 tentang 4 cikal bakal akhirnya tumbuh kembang kelompok-kelompok yang nyimpang, yang Yahudi dulu pecah jadi 71, Nasara jadi 72, umat ini 73, bukan menunjukkan pembatasan tetapi perpecahan yang sangat banyak. Kita kan mengenal cikal bakalnya itu ada 4. Apa itu? Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wa'lamu, dan ketahuilah. Kita diimbau untuk tahu, motivasi untuk belajar. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Anna usul al-bid'ah, sesungguhnya fondasi, cikal bakal, benih munculnya bid'ah itu arba'atun, dan 4. Arba'atu abwabin, ada 4 pintu. Insya'aba, bercabang-cabang. Min hadil arba'ati, dari 4 pintu ini. Isnani wasab'una hawan, menjadi 72. Semuanya dalam rangka mengikuti hawa nafsu. Thumma, kemudian, yasiru, menjadi, kullu wahidin minal bid'ah, masing-masing satu dari bid'ah tadi, yatasa'abu, bercabang-cabang, hatta, sampai tasyiro, jumlah total, kulluha, semuanya, ila alfaini wa samati mi'ati maqalatin, sampai 2800
macem. Artinya hasil telaah penulis yang beliau berada di abad ketiga, waktu itu saja sudah berkembang, akhirnya jumlahnya mencapai 2800. 4 dari 72 jadi 2800 sampai sekarang jadi berapa? Semakin banyak sekali. Karena pesan Nabi SAW yang bersifat global, man yasminkum ba'di fasayaro ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu yang hidup sesudahku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, banyak di sini nggak disebutkan berapa. 72 itu bukan pembatasan, tapi itu di antara makna banyak. Semisal ketika orang mati amalnya putus kecuali 3, yang mengalir apakah hanya 3 saja? Enggak, 3 itu contoh. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dosa-dosa besar, apa hanya 7 saja? Ijtanibu asab'al mubiqat, apa hanya 7 saja? Ternyata enggak. 7 itu diantaranya. Termasuk tentang sunanul fitrah, itu apakah hanya 5 saja? Ternyata tidak, karena hadis yang lain sampai 10, bahkan 11. Artinya itu diantaranya. Termasuk nama-nama Allah apakah itu hanya 99? Ternyata tidak. Itu hanya yang disebutkan diantaranya saja. Yang lainnya masih banyak yang Allah tidak menyebutkannya, enggak memberitahukannya. Jadi 4 berkembang jadi 72 abad ketiga, hasil telaah mu'alif itu sampai 2800. Kalau sekarang bila ada orang hendak mengadakan penelitian seluruh dunia, nah akhirnya jadi berapa? Apalagi setiap orang itu bisa membuat acara saksi ready. Wa kulluha, dan semuanya finnari, akan kecebur neraka. Karena memang semuanya pasti melintas, tinggal selamat atau tidak selamat. Nah, pitung lolor itu yang tidak selamat. Adapun nanti keadaan di neraka berapa lama? Enggak tahu. Karena dosa itu macam-macam. Ada yang menyebabkan kekal, ada yang hanya sementara. Jadi kelompok yang pecah tadi berada di neraka, enggak dijelaskan kadarnya berapa lama. Karena kadar kesalahan itu macam-macam. Jenis kesalahan pun juga macam-macam. Kalau syirik Allah tidak mengampuni, selain syirik berada pada kehendak Allah, mungkin diampuni atau mungkin dia akan dihukum. Tapi yang jelas ketika melintas neraka, mereka nanti kecebur. Illa wahidan, kecuali satu, yang itu melintas dengan sukses. Itu pun juga kadar kemampuan melintasnya juga macam-macam. Ada yang tanpa hisab, tanpa adab, ada yang secepat kilat, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda lari, ada yang secepat orang lari, ada juga yang tertatih-tatih, tercapik-capik. Ketika di pinggiran jahanam itu banyak pengait-pengait seperti duri sakdan, tapi juga akhirnya juga selamat. Ada juga yang kecebur dengan kadar berbeda-beda. Wa huwa man amana bima fi hadzal kitab. Ini yang selamat. Siapa? Man, orang yang amanah, dia beriman, bima, dengan apa yang fi hadzal kitab, pada kitab ini. Wa taqadahu, dan dia meyakini
apa yang ada di kitab ini min ghairi ribatin, tanpa adanya keraguan fi qalbi, di hatinya, wala syukuk, dan juga tidak ada kebimbangan, bahwa maka dia yang selamat ini adalah sahibu sunnatin, orang yang memegang kepada sunnah, bahwa an-naji, dialah yang selamat, yaitu firqatun najiyah, insya Allah. Nah, semoga kita berada di dalamnya. Ciri khas firqatun najiyah adalah ketika bertalaki, mencari ilmu, berhadapan langsung dengan gurunya yang dipelajari ilmu dengan manhaj sahabi. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, pemahaman praktek para sahabat sebagai terbaiknya salafus saleh. Nabi itu gurunya salafus saleh. Orang salaf yang dijamin soleh terbaik itu sahabat, Nabi itu gurunya. Generasi bawahnya tabiin, generasi bawahnya tabiin. Itu metode pemahamannya dikembalikan ke sana, sehingga dia ilmunya benar, sehingga nanti akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, dakwahnya benar, perilakunya benar, ikhlas, istiqomah, didakwahkan. Ini ciri khas yang mereka dapat keselamatan. Bahkan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan 3 kriteria. Apa 3 kriteria? Tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi yang dipanaskan, dicos, tidak tatoyur, menetapkan nasib dengan gerak burung atau yang semisal. Itu diantaranya masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Termasuk 70.000, masing-masing satu membawa 70.000. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Selebih daripada itu nanti akan mampir ke neraka dengan kriterianya. Menurut penulis ini itu ada 4 kriteria. Yang Syekh Fauzan menulis buku tersendiri memperinci 4 itu seperti apa dan apa saja mereka. Disimpulkan 4 itu adalah 1. Khawarij, 2. Syiah, 3. Qadariyah, 4. Jahmiyah. Ada lain menggenapi 5, itulah yang disebut dengan Mu'tazilah. Tapi ketika dikelompokkan lagi itu 4. Dari 4 ini nanti bercabang-cabang. Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jahmiyah. Khawarij itu diambil dari kata kharijatun, kelompok yang keluar. Ketika orangnya banyak dijamakkan taksir, kharijatun menjadi khawarij, wazan fa'il, yaitu keluar dari barisan Ali yang semula bergabung mendukung Ali setelah mereka sukses membunuh kepada Utsman radhiyallahu anhu. Setelah mereka sukses membunuh Utsman radhiyallahu anhu, yang cikal bakalnya itu sudah ada di zaman Nabi SAW dari Yahudi yang berpura masuk Islam. Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Yang ternyata mereka telah memakan kurban, yaitu Nabi SAW sendiri, yang dituduh katanya tidak adil. Berbagi katanya tidak untuk mencari wajah Allah. I'til ya Rasulullah innaka la ta'dil hadzal ata la yurja bi wajhullah au kama qol. Adilah engkau Rasul, engkau tidak adil. Ini cara berbagi yang tidak ikhlas. Kasusnya yaitu ghanimah perang Hunain tahun 8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah.
dari suku Hawazin. Ghanimahnya jumlahnya banyak, pol. Sampai unta saja ada 24.000. Kambing ada 40.000. Belum lagi tawanan perempuan, tawanan perang perempuan dan anak-anak jumlahnya gak karu-karuan, karena ketika perang anak istri dibawa semuanya. Ketika kalah jadi rampasan. Walau akhirnya mereka masuk Islam, akhirnya orangnya dikembalikan kepada keluarga, tetapi hartanya tetap dijadikan rampasan perang. Pasukan dari Madinah ada 10.000, ketambahan yang baru masuk Islam 2.000. Ternyata ghanimah dibagi habis untuk orang Quraisy dan banyak dari mereka yang belum masuk Islam. Tokoh-tokoh mendapatkan dum-duman yang sangat banyak. Banyak yang 50 unta, bahkan ada yang 100 unta. Itu wong sitok. Bahkan semisal Sofwan bin Umayyah bin Khalaf sampai 400 unta. Hanya itu menjinakkan hatinya. Apa komentar orang-orang? Wah, Nabi ketemu keluarganya lupa sama kita. Akhirnya mereka ditemui dari bahasa miring itu. Orang Ansor yang tua-tua, kami maklum kebijakan engkau. Yang muda-muda itu, hanya mereka dikumpulkan kelompok muda. Kurang lebih dikatakan kalian pulang lebih suka membawa nabimu atau membawa harta. Andaikan bukan karena hijrah, saya pengen seperti kalian, juga enggak dapat apa-apa. Saya berbagi ghanimah mestinya untuk kalian, tapi kepada mereka bukan saya cinta Quraisy, tetapi saya jinakkan hati mereka. Orang yang tidak ku beri ku lebih ku cintai, orang yang ku beri ku jaga wajahnya supaya tidak terjerumus ke neraka. Kalian lebih suka pulang membawa nabimu atau membawa harta? Mereka nangis. Selamatlah Muhajir Ansor. Di tengah-tengah kondisi mereka ada orang yang mengatakan tadi, adilah engkau Rasul, sungguhnya engkau tidak adil. Inilah cikal bakal keluarnya Khawarij, yang telah dijelaskan Nabi SAW. Akan datang sebuah generasi rata-rata muda pengikutnya yang baca Quran tidak lewat kerongkongan. Artinya dibaca di mulut, nggak masuk kerongkongan, masuk ke hati. Jadi agama itu hanya di lisan. Punya teori, punya kepentingan, nggak menjiwai hati, sehingga rawan. Semangat mereka pol. Salatmu dibanding mereka seolah tidak ada apa-apanya. Puasamu dibanding mereka seolah tidak ada apa-apanya. Daya jihadmu mungkin dibanding mereka seolah tidak ada apa-apanya. Tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busur. Makanya siapa yang membunuh mereka akan dapat pahala di akhirat. Ternyata Ali yang sukses. Nabi ternyata jadi korban pertama. Di masa Abu Bakar tiarap mereka. Di masa Umar tiarap mereka. Di masa Utsman sebagian mereka tiarap, tapi mereka menggalang kekuatan, hanya sukses puncaknya membunuh kepada Utsman radhiyallahu anhu. Hanya mereka bergabung mendukung Ali, karena secara teori mereka dikejar mulai Muawiyah, karena Muawiyah itu keluarga Utsman menuntut darah. Mereka berbalik di belakang Ali. Kenapa? Ali sebagai khalifah, Muawiyah sebagai gubernur Syam. Alasannya menuntut darah, serahkan dulu orang yang gabung dengan kamu untuk kami kisos. Kata Ali, kita gabung dulu untuk kita kerjakan bareng. Akhirnya antara Muawiyah itu belum bersatu, terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Nah, orang yang menjadi cikal bakal Khawarij berlindung di baliknya. Karena dikejar, sekarang ada benteng yang ngejar, sedang perang dengan Ali, sementara mereka bersembunyi di balik Ali. Ketika Ali Muawiyah tahkim untuk damai,
Ternyata mereka nggak punya pelindung, kemudian kharijatun keluar. Itu sejarah namanya khawarij. Karena dituduh Ali kafir karena berhukum kepada hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah. Wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafirun, dan beberapa bahasa yang lainnya. Disitulah akhirnya mereka nggak punya pelindung, akhirnya keluar. Sampai mereka memakan kurban apa? Sahabat ada yang dibunuh bersama istrinya. Disitulah Ali menyelesaikan mereka dengan mengirim Ibnu Abbas untuk mendakwai. Sebagian tobat, sebagian ngengkel. Akhirnya terjadilah perang Nahrawan. Ali menyiapkan pasukan 10.000, mereka juga 10.000. Kemudian pasukan Ali yang mati hanya 10, pasukan mereka yang hidup hanya 10. Ketika jenazah dibongkar satu persatu, tokoh mereka dengan begini telah disebut oleh Nabi ternyata ketemu. Ali hanya bertakbir saja, apa yang disabdakan Nabi ternyata betul-betul terwujud. Nah, 10 orang itu lari ke Bahrain. Pada abad yang kedua mereka dipimpin namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itulah awal pertama gerakan Wahabi. Yang nama-nama perkembangan berikutnya dengan nama Wahabi Salafi, Wahabi Jihadi, atau Wahabi Kharoki. Itu nama-nama dari Khawarij. Intisarinya adalah menuntut iman sempurna, nggak boleh ada dosa, karena terlalu semangat, karena hanya bertumbuh kepada satu ayat mutasabih, padahal ayat itu butuh kelengkapan ayat dengan ayat yang lain atau dengan sunnah. Di antara ayat yang mereka jadikan patokan adalah alladzina amanu walam yalbisu imanu bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang enggak dicampur dengan zalim, mereka aman, mereka dapat petunjuk. Hanya enggak boleh orang itu melakukan kezaliman. Siapa yang zalim kafir. Maka semata tidak masuk pada kelompok dia dikatakan kafir. Itu namanya Khawarij. Itu bisa dibilang paling tua. Ini jumlahnya banyak dari masa ke masa. Lalu yang kedua, dengan bos yang sama, yaitu Yahudi, membuat boneka satunya yang namanya Syiah, namanya Syiatu Ali, kelompok pembela Ali. Jadi Saudi itu membuat kelompok pengkafir Ali, mereka juga membuat kelompok pembela Ali. Kesesatannya di situ. Kesesatannya di situ. Mereka yang sampai mengatasnamakan Syiatu Ali, pembela Ali, sampai kadar menuhankan. Tidaklah Ali kecuali Tuhan kita. Sampai kotoran imam itu tidak najis. Sampai seperti itu akidah mereka. Dan seterusnya. Yang paling keras adalah Syiah Rafidhah, yang jelas-jelas menolak kepada sunnah, seolah semua sahabat dikafirkan kecuali Ali bersama keluarga dan beberapa saja. Mereka sering-sering mengatasnamakan cinta Ahlul Bait, padahal sebenarnya adalah mereka para pembantai, membantai atas nama cinta. Keduanya sama-sama produk Yahudi. Itu sudah dua kelompok, itu perkembangannya gak karu-karuan. Lalu keluar lagi kelompok Qadariyah, entah yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, yaitu orang yang tidak percaya kepada takdir, seolah takdir itu barang baru, bukan telah ada ketetapan sebelumnya, sehingga rukun iman pada takdir itu tidak ada, dan masing-masing orang bisa mencipta takdirnya. Dan itu dikatakan sebagai majusinya umat ini. Majusi punya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Sementara mereka masing-masing diri bisa mencipta takdirnya, sehingga Tuhannya terlalu banyak. Itu namanya majusi. Majusinya umat ini.
yang dikatakan sebagai anjing-anjing neraka. Di situ ada dua kelompok. Pertama, mencipta takdir sendiri. Yang kedua, tidak punya kemampuan mencipta takdir sama sekali, namanya kelompok Jabriyah. Yang satu takdir gawe dewi, yang satu nggak ada takdir untuk dirinya, kelasnya kapuk, kapas, yang akan terbang ke mana saja di bawah angin, sehingga surga neraka nggak ada bedanya. Surga tidaklah nikmat, neraka tidaklah mengerikan. Kenapa? Ya kelasnya kapas. Allah cipta surga neraka nggak bisa dihindari. Allah tidak zalim sehingga dianggap surga itu tidak nikmat, neraka itu tidak mengerikan. Ujung-ujungnya melaku sakarepe dhewe. Nah, termasuk kelompok Mu'tazilah juga model yang ini, yaitu meninggalkan pemahaman dari sunnah, semuanya hanya bertumpu kepada akal. Termasuk kelompok Asy'ariyah juga sama, dari Abul Hasan al-Asy'ari, yang ciri khasnya bahwasanya nama Allah itu pol hanya 20. Itu pun juga hasil karya mereka. Sehingga sampai sekarang tetap diikuti namanya kelompok Asy'ariyah yang promosinya di bulan Ramadan. Selepas tarawih mereka sambil mukul-mukul dan mengatakan wujud, kitam, baqa, mukhalafatis, khawatis, qiyam bimnasi, wahdaniyah, qadrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar. Pernah dengar? Apa apal? Akunsi ya tokoi. Ngaten nggih. Itu kelompok Asy'ariyah itu. Kelompok Asy'ariyah. Kemudian kelompok satu lagi yang muncul di akhir-akhir hancurnya dinasti Umayyah, yaitu kelompok Jahmiyah oleh Jabir Sofwan At-Tirmidzi. Apa itu? Ngotak-ngatik nama dan sifat Allah. Andaikan Allah itu ditetapkan nama, yaitu nama tanpa makna. Andaikan ditetapkan nama tapi nama tanpa makna, yang paling banyak penghilangan nama dengan cara ditakwil. Yang paling mencolok misalnya mengingkari Allah punya sifat al-kalam, bicara. Padahal Allah telah berfirman, wa kallama Musa taklima, Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Alasan mereka mengingkari, laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh ada sesuatu yang semisal Allah. Makhluk bicara, Allah tidak boleh bicara. Allah juga bicara, berarti seperti makhluk. Kalau begitu, Quran itu apa? Quran itu bukan pembicaraan Allah, kata mereka. Tapi Allah mencipta makhluk, diberikan ilham, suruh bicara. Nah, itu jadi Al-Quran. Makanya Al-Quran adalah makhluk. Mu'tazilah juga ke situ, Jahmiyah juga sama. Ujung-ujung ngotak-ngatik nama dan sifat Allah. Akhirnya seolah di atas langit itu tidak ada apa-apanya. Karena Quran itu dianggap makhluk. Lafadz istawa, ar-Rahman ala arsy istawa. Mana istawa itu istaula, menang gelut. Enggak menjelaskan Allah itu ala wartafa, tinggi dan naik. Padahal akidah Ahlussunnah, di atas alam raya, di sana ada arsy, Allah ada di atasnya, tinggi naik tanpa menjamah. Ketika kata istawa itu terjemahkan dengan menang gelut, bukan tinggi dan naik, sehingga di sana dianggap tidak ada. Itu komunis gaya agama, ateis gaya agama. Tidak iman adanya Allah, tapi bergaya agama. Yang satu ateis terang-terangan anti Tuhan, agama katanya racun. Yang satu mengatasnamakan agama tapi otak-atik. Lengkap kan? Ada 4 kelompok, itu cikal bakalnya seperti itu. Yang masing-masing itu akan berkembang sampai abad ketiga wis 2800, sekarang abad 15 berapa jumlahnya kira-kira? Di kanan kiri kita kan terlalu banyak kan, dan seolah itu mereka itu bebas untuk bicara. Bebas untuk bicara, termasuk engkau Allah tak telponi, aku ki bolone malaikat mungkar nangkir. Kalau kamu nggak kenal saya, nanti kamu dalam kubur pasti kenal saya. Kenapa? Saya bolone malaikat mungkar
nangkir dan sebagainya. Macam-macam ngono ku ya payu-payu wae lho ya. Ya payu-payu wae. Berapa orang kayak begitu jumlah? Nabi-nabi palsu katanya hamil. Ini calonnya Imam Mahdi. Kalau tidak percaya, dengar perutku yang sedang hamil ini, rungokno lene suara nih. Ketika dibledas boleh gembol Walkman gitu. Ya ngapusi ngono-ngono ki bangga ada pengikut-pengikutnya. Itu jumlahnya itu gak karu-karuan, berapa? Karu. Jadi cikal bakalnya itu 4. Maka kuncinya yang selamat adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa arsyidin al-madin min ba'di andu alai bin nawajib. Ikuti sunnahku dan juga perilaku para penggantiku yang terbimbing lagi membimbing, diawali khalifah yang 4, para sahabat, tabi'in dan orang yang sejalan dengan mereka, jauhi bid'ah, itu jalan keselamatan. Demikian poin pertama yang kita sampaikan di pagi hari ini, bahwa cikal bakal kelompok-kelompok sesat itu berangkat dari 4. Apa 4 tadi? 1 Khawarij, 2 Syiah, 3 Qadariyah, 4 Jahmiyah. Sekarang kita masuk pada materi kedua dari kitab Fikih Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim Badawi dari Kitabul Hajj halaman 288 dari hadis Jabir tentang manasik haji yang sangat panjang, dan kita mengangsur mungkin masih pada bagian separuh di halaman 288 bagian tengah. Bagian akhir yang kita kaji kemarin tentang macam-macam haji. Untuk orang selain penduduk Mekah, hajinya 2 pilihan. Apa? Tamattu dan qiron. Qiron itu apa? Antara umroh dan haji gandeng, sehingga masuk ritual manasik itu panjang. Seolah nggak ada kesempatan istirahat, terikat manasik terus sejak berangkat sampai acara haji selesai, entah berapa minggu bahkan bulan. Ciri khasnya dari rumah sudah membawa binatang yang disembelih nanti tanggal 10. Makanya berangkat dari mikot mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin wa umrotin. Sampai di Makkah tawaf 7 kali, lalu sholat di makam Ibrahim, lalu sa'i Safa Marwah. Di situ tidak ada tahallul sampai ia selesaikan tanggal 8, 9, 10. Di tanggal 10 ketika sudah melempar jumroh Aqobah, menyembelih binatang, cukur, nah baru agak longgar. Itu namanya tahallul sughra, sudah mulai longgar. Bila bisa tawaf ifadah, maka sudah pantangan habis. Itu kalau qiron. Kalau tamattu, dari rumah tidak membawa binatang korban, berangkat dari mikot mengatakan labbaika Allahumma bi umratin. Setelah tawaf 7 kali, sholat, sa'i Safa Marwah, bebas, gak ada pantangan. Lalu mulai lagi tanggal 8, berlanjut tanggal 9, tanggal 10, sebagaimana yang di depan, yaitu melempar jumroh Aqobah, menyembelih binatang, cukur. Nah, sudah lepas pantangan. Bila tawaf ifadah sudah pantangan lepas semuanya. Kalau begitu, ada 2 macam model haji selain penduduk Al-Haram, qiron dan tamattu. Maka yang paling bagus itu tamattu. Adapun Nabi sendiri qiron. Kenapa? Sudah membawa binatang sejak dari rumah. Yang tidak membawa suruh tamattu. Antara Fatimah dengan Ali beda. Fatimah termasuk enggak membawa binatang korban, maka hajinya tamattu. Sementara Nabi sudah membawa binatang korban, namanya qiron.
Adapun Ali ketika pulang dari Yaman ditugasi cari onta, lalu ketika di Mekah ketemu dengan istrinya sudah berdandan, jadi tidak terikat acara manasik. Ali ingkar, lalu mengadu pada Nabi SAW. Dikatakan Fatimah benar. Ali ditanya, talbiyahmu, ihlalmu apa? Ya sebagaimana engkau. Berarti kalau gitu hajimu kiron, Fatimah tamattu. Itu ada dua macam. Ada dua macam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Buat yang tidak membawa binatang, maka hajinya tamattu dikatakan di sini fahalla an-nasu, maka manusia bertahallul, yaitu lepas dari pantangan haji setelah Safa Marwah sa'inya. Mereka bertahallul kulum semuanya, wa qasaru, dan memendekkan rambut. Nanti acara umrohnya selesai, menuju kepada haji ada jeda. Itu namanya hajinya tamattu. Illa kecuali an-nabiyya, yang tidak bertahallul Nabi SAW, waman, dan orang yang kana ma'hu, ada bersamanya hadiyun, hadiah yang disiapkan dari rumah. Makanya yang haji tamattu santai, yang haji kiron terikat terus. Falama kana yaumut tarwiyah, ketika hari tarwiyah, tanggal berapa hari tarwiyah? 8. Tawajjau ilal Mina, mereka menuju ke Mina. Entah yang haji kiron maupun yang haji tamattu. Yang haji kiron tinggal melanjutkan perjalanan, yang haji tamattu mereka bersiap sejak dari mandi, pakai baju ihramnya lagi, lalu mengatakan labbaika Allahumma bihajjin. Lalu menuju ke Mina, fa'ahalu bil haji, ihlalnya il haji, labbaika Allahumma bihajjin, ya Allah kau ini panggilanmu untuk haji. Waraqiba, dan naiklah Rasulullah SAW, fasolah bihim, sholat bersama mereka az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajro, yaitu di Mina sholat 5 waktu, zuhur, asar, 1 adzan, 2 qomat, jadi jamak qashar, maghrib, isya, 1 adzan, 2 qomat, jamak qashar, kemudian subuh. Berarti ketika subuh telah tiba, sekarang masuk hari yang ke-9. Apa kegiatan hari ke-9? Summa makatha qalilan, kemudian tinggal sejenak, hatta tola'atis syamsu, sampai matahari terbit pagi tanggal 9. Wa amara bi kubatin min sya'ar tudrabu lahu bi namirah. Beliau perintahkan kemahnya dipasang yang bahannya dari kulit berbulu untuk dipasang di namirah. Nanti ada petugas memasang tenda. Pasang tenda di namirah, yaitu pinggiran Arafah. Pasara, maka berangkatlah Rasul SAW, wala yasuku Quraisyun, Quraisy tidak ragu, illa anau waqifun indal mas'aril haram, Nabi akan wukuf di Mas'aril Haram. Ini tradisinya Quraisy yang ngotak-ngatik. Wukuf itu di Arafah. Tapi Quraisy bersama orang yang beragama semisal dan dianggap istimewa, wukufnya itu ada di Mas'aril Haram. Yang tidak selevel dengan Quraisy, wukufnya di Arafah. Berarti golek penake dhewe. Sing apik dipilih, sing elek wene wong. Itu bahasa gampangnya begitu. Itu namanya agama ngarang ya begitu. Apa alasannya Quraisy memilih di Mas'aril Haram? Jawabnya, nanti menuju ke Mina luwih dekat, tapi kalau di Arafah itu jauh, makanya mereka golek penake dewi. Diduga oleh Quraisy yang punya gaya begitu, wukufnya Nabi itu ada di Mas'aril Haram, tapi ternyata tidak. Karena Quraisyun tasna'u, sebagaimana Quraisy melakukan fil jahil di masa jahiliyah. Wa jaza, maka melintasi Mas'aril Haram Rasulullah SAW hatta ata Arafah. Nah ini yang dituju Arafah. Standar wukuf itu di Arafah, bukan di Mas'aril Haram. Quraisy yang ngotak-ngatik dihapus.
Fawajata al-qubata qad duribat, ketika sampai di Arafah kemah sudah dibikin selesai, lahu milik Nabi di Namirah, namanya Namirah, tempat di pinggiran Arafah. Fa nazala biha, maka Nabi singgah di situ. Hatta idza zaqatis syamsu, ketika matahari gelincir, amara bil qaswa, beliau perintahkan ontanya namanya qaswa, faruhilat, dipacai, disiapkan, dipasang pelana. Fa'ata batanal wadi, maka beliau datang ke perut lembah. Fa khotbah nasa, di situ khutbah. Ini khutbah tanggal 9, khutbah Arafah. Apa isinya khutbah? Nah, berikut ini. Nah, kita ansur. Khutbah yang ada, sekira jumlah haji itu tidak banyak, satu mencukupi, cukup. Tapi sekira terlalu banyak dan bahasa berbeda-beda, maka setiap regu ada wakil yang khutbah untuk mengkhutbahi anggotanya, bisa. Wallahu a'lam. Jadi ada khutbah umum ketika mungkin suara nggak terjangkau, nanti masing-masing regu bisa khutbahi anggotanya. Maka haji terakhirnya Ustaz Yazid itu ternyata menyampaikan khutbah yang tidak berapa lama beliau meninggal rahimahullah ta'ala. Ini memberitahu kepada kita bahasanya masing-masing kelompok yang tidak terjangkau khutbah yang disampaikan oleh satu orang, itu ada khutbah perwakilan masing-masing kelompok kepada anggotanya. Isinya apa? Khutbah Nabi SAW, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, alaikum, yang dibebankan kepada kalian, haramun, ada hukum haram. Artinya jangan menumpahkan darah dan jangan merampas harta. Kenapa? Ya memang itu ketetapan, harta dihargai, nyawa dihargai. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya harimu ini, yaitu hari Arafah, itu hari raya termulia, puncak haji. Fi syahrikum hadza, di bulanmu ini, juga bulan haram, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negerimu ini, negeri haram, negeri aman, haram untuk ditumpahkan darah. Ala ketilah kulusen, segala sesuatu, min amri jariyah, dari perkara jariyah, tahta kota maya maudhu, yang berada di bawah dua telapak kakiku, maka hukum jariyah itu diletakkan. Semua hukum jariyah sekarang sudah diminggirkan, nggak diberlakukan. Islam sudah ada, itu menyingkirkan semua tradisi jariyah, karena ja'al haqqu wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa. Hak tiba, batil nyingkir, memang begitulah, batil harus nyingkir. Demikian juga watima ul jahiliyah maudhu'atun, darah jahiliyah juga diletakkan. Artinya orang di masa jahiliyah terjadi saling tuntut karena ada pembunuhan, nah sudah, itu ditiadakan. Sekarang hidup babak baru, tidak terbawa permusuhan gaya jahiliyah. Wa inna awala damin adau min dima'ina, awal darah yang saya letakkan adalah darah kami. Berarti keluarga Nabi pun juga ada kasus pembunuhan dengan yang lain, soal itu bermusuhan. Sejak itu ditiadakan, hilangkan permusuhan. Yaitu Damu ibni Rabi'ah ibni Haris. Kisahnya apa? Karena mustardian fi Bani Sa'ad, ada ibni Rabi'ah bin Haris itu menyusukan anak susu di Bani Sa'ad, faqatalahu, maka membunuh kepadanya suku Hudhil. Ini menyebabkan terjadi permusuhan, seolah berketurunan. Nah, itu ditiadakan. Sudah, saling memaafkan, jangan saling tuntut. Demikian juga waribal jahiliyah maudun, riba gaya jahiliyah juga diletakkan, digugurkan.
Wa awlu riba adau riba Abbas bin Abdul Muthalib. Pertama riba yang kami gugurkan adalah riba kami, yaitu ribanya Abbas bin Abdul Muthalib. Riba gaya jal itu ada adafan muta'afah. Berikutnya nanti semua riba itu digugurkan. Sisa-sisanya gimana? Riba berlipat ganda. Misalnya orang itu meminjamkan 1 juta, ditanya untuk apa? Usaha. Badene piro? 10%. Berarti badene 1 juta 100.000. Ya sudah, kamu sebagai pengusaha dapat 70.000, saya cukup 30.000. Berarti sedina kamu setor kepada saya 30.000. Itu untuk usaha atau enggak untuk usaha, yang penting sedina disetori berapa? 30.000. Nanti apabila 10 hari 300.000, 30 dino 900.000. Jadi nyili duit 1 juta paling diserahkan 100.000, 900.000. Nanti sesasi sudah ribanya 900.000. Ketika rasa bayar 1 juta ditambah 900.000 sebagai pinjaman pokok. Ini kira-kira berapa bulan begitu jadi berapa? Nah ini di Ali Imran 130 namanya riba adafan mudha'afah. Itu betul-betul zalim, senada dengan itu. Itu yang diletakkan pertama kali. Dan puncaknya semua riba adalah haram. Wa dharu ma baqiya minar riba. Dan tinggalkan semua macam-macam riba. Maka telah datang nasihat, kalau nggak mau berhenti berarti dia itu nantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ancaman 1 dirham riba. Apa dosanya? Seperti anak laki menzina ibunya. Apalagi ancaman dosa riba, berenang-renang sungai darah dan disuapi batu mental ke tengah. Apalagi dosa riba, nanti bangkit dari kiamat seperti orang gila dan berbagai macam-macamnya. Siapa yang termasuk kena jeratan haramnya riba? Siapa? Semua yang punya peran, pendana, pengelola, sekretaris, pengaman, saksi, yang menyebarkan, yang mempromosikan, hum sawa, mereka punya dosa yang sama. Makanya riba itu amat sangat mengerikan. Fa'inahu maudhu'un kullu, semua macam riba itu digugurkan. Bagaimana berikutnya? Khutbahnya masih panjang, insyaallah kelanjutannya bisa kita kaji di waktu menyusul. Demikian taklim kita pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.